Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Tri Rahayu dengan NIM 1916010035. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal UAS nomor 2 yang telah diberikan oleh Bu Anggi mengenai pengolahan data persamaan simultan. Adapun untuk soalnya yaitu seorang peneliti melakukan penelitian mengenai analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai dengan 2020. Peneliti tersebut menerapkan pendekatan persamaan simultan sehingga ia mempertimbangkan beberapa variabel eksogen untuk masing-masing variabel endogen yang dirangkum di dalam kerangka konseptual berikut ini. Sini sudah ada kerangka konseptualnya dan dengan mengacu kepada kerangka konseptual di atas, maka peneliti tersebut mengumpulkan data sebagai berikut. Di sini Bu Anggi juga telah memberikan datanya dari tahun 1990 sampai dengan 2020. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka lakukan pengolahan data persamaan simultan di atas dengan menggunakan program eFuse. Baiklah, dari soal tadi bisa kita mulai menjawabnya, di mana di sini yang pertama yaitu menyebutkan judul. Judul dari soal tadi yaitu analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai dengan 2020. Kemudian yang kedua, identifikasi jenis variabel. Nah, dari soal tadi kita melihat bahwa ada dua variabel, yaitu variabel endogen dan juga variabel eksogen, di mana variabel endogennya itu terdiri dari 3. Yang pertama ada neraca transaksi berjalan atau disimbolkan dengan Y1, kemudian pertumbuhan ekonomi atau disimbolkan dengan Y2, dan yang ketiga yaitu nilai tukar atau disimbolkan dengan Y3. Jadi ada 3 variabel endogennya, yaitu neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Sedangkan untuk variabel eksogennya itu ada 9, yang mana yang pertama ada harga minyak atau disimbolkan dengan X1, kemudian yang kedua ada keterbukaan ekonomi atau disimbolkan dengan X2, yang ketiga investasi asing langsung atau disimbolkan dengan X3, yang keempat ada pengeluaran pemerintah atau disimbolkan dengan X4, dan yang kelima ada aset luar negeri disimbolkan dengan X5, kemudian yang keenam ada inflasi disimbolkan dengan X6, dan yang ketujuh ada jumlah uang beredar disimbolkan dengan X7, kemudian yang kedelapan ada ekspor disimbolkan dengan X8, dan yang kesembilan yaitu ada suku bunga atau disimbolkan dengan X9. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman di kerangka konseptual tadi. Ini tadi merupakan variabel endogennya dan ini merupakan variabel eksogennya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan bentuk persamaan simultan. Di sini ada 3 karena variabel endogennya 3. Jadi kita buat bentuk persamaan simultannya ada 3. Yang pertama itu ada Y1T sama dengan beta 0 ditambah beta 1 Y2T ditambah beta 2 Y3T ditambah beta 3 X1T ditambah beta 4 X2T ditambah beta 5 X4T ditambah beta 6 X5T ditambah beta 7 X6T ditambah error temp 1T. Yang kedua ada Y2T. Y2T sama dengan beta 8 ditambah beta 9 Y3T ditambah beta 10 Y1T ditambah beta 11 X3T ditambah beta 12 X4T ditambah beta 13 X5T ditambah beta 14 X6T ditambah beta 15 X7T ditambah error temp 2T. Yang ketiga itu ada Y3T sama dengan beta 16 ditambah beta 17 Y1T ditambah beta 18 Y2T ditambah beta 19 X4T
ditambah beta 20x5t ditambah beta 21x6t ditambah beta 22x8t ditambah beta 23x9t ditambah error term 3t. Selanjutnya dari soal tersebut kita melakukan uji identifikasi. Nah, suatu persamaan dikatakan dapat diidentifikasi manakala persamaan tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut. Dalam persamaan simultan itu ada ketentuannya, yang mana K dikurang K sama dengan atau lebih dari atau kurang dari N dikurang 1, di mana K ini merupakan jumlah variabel yang ditetapkan lebih dulu. Kemudian ini K dalam bentuk kapital ya. Kemudian yang K kecilnya itu merupakan jumlah predeterminate variabel dalam persamaan yang diestimasi. Kemudian yang M itu jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi. Ketentuan dalam identifikasi suatu model persamaan itu jika yang pertama ada K dikurang K lebih dari atau besar dari M dikurang 1, maka dia disebut over identified atau 2SLS. Kemudian yang kedua ada K kapital dikurang K kecil sama dengan M dikurang 1, disebut just atau exclusively identified atau disebut dengan ILS. Kemudian yang ketiga K besar atau K dengan tulisan huruf kapital dikurang K kecil atau jika dia kecil dari M dikurang 1 disebut under identified. Nah, adapun untuk persamaan dari soal tersebut itu yang pertama ada untuk persamaan neraca transaksi berjalan itu ada K besar dikurang K kecil besar dari M dikurang 1. Nah, di mana K-nya sendiri, K besarnya itu ada 9 variabel. Yang pertama, dia ada 9 variabel. Yang pertama ada X1 atau harga minyak tadi. Kemudian yang kedua ada X2 atau keterbukaan ekonomi. Yang ketiga ada investasi asing langsung. Yang keempat ada pengeluaran pemerintah. Yang kelima ada aset luar negeri. Yang keenam ada inflasi. Dan yang ketujuh ada jumlah uang beredar. Yang kedelapan ada ekspor. Dan yang kesembilan ada suku bunga. Nah, di sini ada 9 variabel dari soal tadi. Karena K kapital tadi, K besar tadi kan di sini jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu. Nah, jadi ada 9. Kemudian untuk K kecilnya itu jumlah predeterminate variable atau yang mempengaruhi atau variabel yang mempengaruhi dari neraca transaksi berjalan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk yang mempengaruhi neraca transaksi berjalan itu ada X1 di sini, X1 kemudian X1 atau harga minyak, kemudian X2 atau keterbukaan ekonomi. Kita lihat panahnya ke sini dia mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Kemudian ada X4 pengeluaran pemerintah, di sini dia mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Kemudian ada X5 atau aset luar negeri, dia mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Dan ada inflasi. Kita lihat panahnya, dia juga mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Nah, jadi yang mempengaruhi persamaan neraca transaksi berjalan itu ada X1, X2, X4, X5, dan X6. Selanjutnya, untuk M-nya sendiri, M-nya tadi kan sudah disebutkan, itu jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi. Nah, jumlah variabel endogen itu kan tadi ada 3. Yang pertama
variabel. Di sini terlihat ada 9, maka langsung saja kita masukkan 9, kemudian dikurang, ini dikurang dari sini tandanya, dikurang K kecilnya ada berapa? Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, K kecilnya ada 5. Lalu ini tanda besar dari di sini besar dari. Untuk M sendiri tadi diketahui kan 3. Jumlahnya 1, 2, 3. Nah, jadi di sini 3. Dikurang 1. Nah, tanda kurang ini sama 1 ini berasal dari sini. Jadi 9 dikurang 5 besar dari 3 dikurang 1. Atau datanya itu over identified. Nah, jadi untuk persamaan neraca transaksi berjalan ini dia maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS atau disebut dengan over identified. Untuk yang persamaan kedua, yaitu untuk persamaan pertumbuhan ekonomi, itu kurang lebih sama dengan cara yang pertama tadi. K besar dikurang K kecil besar dari M dikurang 1, di mana K-nya tadi dari kerangka konseptual ataupun dari soal tadi bisa kita lihat K besarnya ada 9 variabel, kemudian K kecilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, di mana K kecil ini variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bisa kita lihat untuk variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu di sini ada X3, di mana X3 itu merupakan investasi asing langsung, kemudian X4 itu merupakan pengeluaran pemerintah, kemudian ada X5 itu dia X5 aset luar negeri, kemudian X6 itu inflasi, dan X7 itu jumlah uang beredar. Nah, kurang lebih caranya sama kayak yang pertama tadi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya untuk M-nya sendiri yaitu ada 3, sama seperti yang tadi, karena dia variabel endogennya itu ada 3, Y1, Y2, dan Y3. Jadi 9 dikurang 5 besar dari 3 kurang 1. Nah, jadi datanya ini over identified, maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Selanjutnya untuk persamaan yang terakhir yaitu untuk persamaan nilai tukar, itu caranya sama seperti tadi, di mana K besar itu jumlahnya sama, dia variabelnya ada 9, variabel eksogennya ada 9, kemudian yang K kecilnya atau variabel yang mempengaruhi dari nilai tukar itu ada 5, yaitu X4, di mana X4 ini pengeluaran pemerintah, kemudian X5 itu aset luar negeri, X6 inflasi, X8 itu ekspor, dan X9 itu suku bunga. Jadi ada 5 variabel juga yang mempengaruhi nilai tukar. Nah, di sini M sendiri, M kecil itu ada 3, Y1, Y2, dan Y3. Jadi 9 dikurang 5 besar dari 3 dikurang 1 atau over identified, maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Selanjutnya, untuk interpretasi hasil pengolahan data persamaan simultan, analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai dengan 2020, kita dapat melakukan pengolahan datanya melalui IFUSE. Di mana saya di sini akan mencoba masuk ke dalam aplikasi IFUSE. Aplikasi IFUSE yang saya gunakan yaitu IFUSE 9. Sini bisa teman-teman lihat. Yang pertama, kita memilih create a new IFUSE profile. Di sini datanya data regular frekuensi. Kemudian di sini kita masukkan tahunnya. Ini tahun 1990.
sampai dengan 2020. Sampai dengan 2020. Di sini data 1990 sampai dengan 2020. Kemudian kita klik OK. Klik silang saja. Ini kita masuk ke quick, kemudian empty group atau edit series. Nah, di sini kita harus memasukkan file data dari penelitian tadi. Data UAS. Ini data pertemuan simultan yang telah diberikan oleh Ibu. Kita copy, kita blok dulu, lalu kita copy. Kemudian kita kembali ke Fuse, kita pastikan di sini. Nah, sudah terkopas ya teman-teman. Kemudian kita klik silang dan kita ganti nama menjadi data. Oke. Nah, sini sudah terlihat namanya sudah menjadi data group. Selanjutnya kita klik quick lagi, kemudian estimate equation. Nah, kita masukkan persamaan dari soal tadi. Yang pertama itu Y1 kasih C kasih Y2 kasih log Y3 kasih X1 X2 kasih X4 kasih X5 kasih X6. Di sini ada yang menggunakan log karena di Y3 tadi dia tidak menggunakan persen. Jadi kita harus menambahkan log jika dia tidak dalam bentuk persen. Y1, C, Y2, log Y3, X1, X2, X4, X5, X6. Kemudian kita ganti ininya, estimation setting metodenya kita ganti dengan TSLS. Nah, di sini kita masukkan instrumen listnya. Instrumen listnya itu merupakan variabel yang variabel eksogen. 8, 9. Jadi variabel eksogennya itu ada 9. Jadi kita buat X1, X2 sampai dengan X9. Klik OK. Nah, ini akan nampak teman-teman untuk hasil pengolahan data tadi. Kita screenshot terlebih dahulu. Nah, kita nanti akan melakukan uji selanjutnya, kan kita juga perlu data ini. Bisa di screen dulu. Jika teman-teman mau memindahkannya ke Word, nah tapi kalau misalnya ingin langsung, itu bisa kita baca hasil dari persamaan neraca transaksi berjalan. Itu bisa kita lihat dari sini teman-teman, dari koefisien.
di sini, di mana untuk persamaan Y1 ini kita bisa lihat dari sini. Jadi bisa dibuat persamaannya Y1T sama dengan 8,31 dikurang, ini tanda dikurang 0,52 Y2 sini karena dia variabel dari Y2 ini, kemudian ditambah karena di sini positif kita buat ditambah 1,69 log Y3, lognya tetap ngikut, kemudian ditambah 0,00 X1, kita ambil dua angka di belakang koma saja, 0,00 X1, kemudian dikurang 0,00 X2, kemudian dikurang 1,40 X4, kemudian dikurang 0,18 X5, dan ditambah masih ada satu variabel lagi, ditambah 0,04 X6 ditambah error time 1T. Di sini bisa dilihat diletakkan, karena saya juga sebelumnya sudah lakukan percobaan. Ini datanya bisa dilihat teman-teman. Ini dari koefisien ini dapat persamaan seperti ini. Y1T sama dengan 8,31 dikurang 0,52 Y2 ditambah 1,69 log Y3 ditambah 0,00 X1 dikurang 0,00 X2 dikurang 1,40 X4 dikurang 0,18 X5 ditambah 0,04 X6 ditambah error time 1T. Nah, adapun untuk hasil pengolahan persamaan tadi itu dapat kita ambil kesimpulan atau keterangannya itu di mana angka 8,31 ini artinya neraca transaksi berjalan di Indonesia adalah sebesar 8,31 pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, dan juga inflasi sama dengan 0. Kemudian yang kedua, variabel pertumbuhan ekonomi atau Y2 ini berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan di Indonesia atau Y1 sebab nilai probabilitasnya Y2 itu 0,0934. Nah, di sini nilai probabilitasnya bisa kita lihat 0,0934. Kenapa dia tidak signifikan? Karena dia besar dari 0,05. Kemudian yang ketiga itu variabel nilai tukar atau Y3. Y3 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan di Indonesia sebab nilai probabilitas Y3 0,0009 atau kurang dari atau kecil dari 0,05. Bisa dilihat di sini. Jadi dia berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Kemudian variabel harga minyak atau X1 ini dia berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan sebab nilai probabilitasnya itu besar dari 0,05. Bisa dilihat di sini dia nilainya untuk probabilitas untuk probabilitas X2, mohon maaf, probabilitas X2 ini 0,02298. Selanjutnya untuk X4 ini dia berpengaruh
Untuk X4 ini dia berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan, sebab nilai probabilitasnya juga lebih dari 0,05. Di sini bisa dilihat 0,0683 nilainya. Selanjutnya untuk X5. Untuk X5 ini dia berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan karena nilai probabilitasnya itu 0,0182 atau kecil dari 0,05. Yang selanjutnya yaitu X6, dia nilai probabilitasnya 0,3704 atau besar dari 0,05. Jadi dia berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Nah, selanjutnya untuk nilai R-square-nya. Untuk nilai R-square-nya bisa dilihat di sini. Di sini ini merupakan nilai R-square. Itu di sini terlihat 0,652771. Nah, dia artinya nilai R-square persamaan ini sebesar 0,652771, artinya kontribusi variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, dan X6 terhadap Y1 sebesar 65,2771%. Sedangkan sisanya itu 34,7229% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Ini tadi dijadikan persen 65,2771%. Dan sisanya itu dari 100 dikurang 65,2771 hasilnya yaitu 34,7229% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Nah, untuk hasil uji simultan atau untuk uji F sendiri, untuk uji F sendiri terlihat nilai signifikan. Di sini 0,000538, di sini bisa dilihat untuk hasil uji simultannya 0,00538 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai alfanya sama dengan 5%, 0,05, sehingga 0,00538 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen yaitu neraca transaksi berjalan Indonesia selama periode 1990 sampai dengan 2020. Kemudian yang kedua untuk persamaan pertumbuhan ekonomi atau Y2, caranya masih sama. Nah, sebelumnya kita harus mengganti nama ini dulu biar tidak hilang, supaya tidak hilang. Nanti menjadi persamaan Y1. Oke. Ulang saja. Ini sudah terlihat persamaan Y1. Persamaan Y1. Kemudian untuk menguji asumsi klasiknya, kita klik view, kemudian klik residual diagnosis, residual diagnostik, kemudian klik histogram. Di sini terlihat nilai probability-nya 0,424584. Untuk uji normalitasnya dari persamaan Y1 itu terlihat
nilai 0,424584. Artinya bahwa nilai probability uji normalitas dari persamaan Y1 itu besar dari 0,05. Besar dari 0,05, maka model yang digunakan itu datanya terdistribusi normal. Oke, selanjutnya yang kedua, uji heteroskedastisitas. Kita klik view lagi, kemudian pilih residual diagnostik, kemudian heteroskedasticity. Kita klik yang browse Pagan.training, kemudian klik OK. Nah, di sini muncul hasilnya untuk uji heteroskedastisitas. Di sini terlihat, bisa kita lihat 0,7241. Nilai odds R-squared-nya itu 0,7241. Ini merupakan uji heteroskedastisitas. Karena nilai probability of R-squared besar dari 0,05, di sini terlihat 0,7241, berarti model persamaan regresinya ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Nah, kita bisa mengkliknya kembali, klik view, kemudian klik residual lagi, diagnostik, kemudian klik serial correlation. Klik OK. Nah, di sini terlihat untuk uji autokorelasinya. Nah, di sini ini hasilnya 0,0166. Jadi yang dibaca itu dari odds R-squared. Hasilnya 0,0166. Nah, pada nilai probability of R-squared ini di uji autokorelasi ini dia kurang dari 0,05. Kurang dari 0,05 kita lihat, maka model persamaan regresinya ini mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita melakukan uji multikolinearitas. Klik kalau untuk uji multikolinearitas ini kita klik quick, kemudian klik group statistik, klik correlation. Kita masukkan persamaan Y1 tadi. Setelah Y1 tadi ini ada Y2 kasih log Y3 X1 X2 Y2, kemudian Y2 log Y3 X1 X2 X4 X5 X6. Klik OK. Di sini kita akan mendapatkan hasil uji multikolinearitasnya. Ini bisa dilihat. Sini. Hasil uji multikolinearitasnya itu menunjukkan terdapat nilai korelasi yang tinggi. Antar variabel eksogen melebihi 0,90
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas antar variabel eksogen. Selanjutnya untuk uji persamaan Y2-nya, kita persamaan Y2-nya kita seperti yang pertama tadi, ada quick estimate equation. Kita masukkan persamaan dari Y2 spasi C spasi Y1 spasi log Y3 spasi X3 X4 X3 spasi X4 spasi X5 spasi X6 spasi X7 Y2 C Y1 log Y3 X3 X4 X5 X6 X7. Kemudian di sini kita harus mengubah metode estimasinya dengan TSLS lagi. Kemudian untuk instrumen listnya, variabel yang mempengaruhinya itu X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Variabel 9 variabel eksogen tadi kita masukkan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Kemudian klik OK. Di sini bisa kita lihat ini hasil dari persamaan Y2. Itu persamaan Y2. Y2 atau persamaan pertumbuhan ekonomi. Di sini dapat kita ambil dari sini koefisien ini, kita lihat nilainya persamaannya Y2T sama dengan min 69,58 dikurang 4,87 Y1 ditambah 6,58 log Y3 kemudian dikurang 4,90 X3 ditambah 2,12 X4 dikurang 0,56 X5 dikurang 0,18 X6 dikurang 0,18 X6 ditambah 0,00 X7. Ini untuk persamaan Y2-nya bisa dilihat dari sini. Kemudian untuk hasil pengolahan datanya, untuk variabelnya kita bisa lihat dari probability-nya. Nah, dari hasil pengolahan data persamaan pertumbuhan ekonomi atau Y2 ini terlihat bahwa angka konstanta min 69,58 ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebesar min 69,58 pada saat neraca transaksi berjalan, nilai tukar, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, dan jumlah uang beredar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, variabel neraca transaksi berjalan atau Y1 di sini bisa dilihat berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena kita bisa lihat nilai probabilitasnya itu besar dari 0,05. Di sini 0,19 itu besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan
variabel neraca transaksi berjalan berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya itu variabel nilai tukar atau Y3. Di sini bisa dilihat variabel nilai tukar atau Y3 berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebab nilai probabilitasnya itu 0,02203 atau besar dari 0,05 juga. Nah, jadi dia berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, untuk variabel investasi asing langsung atau X3, ini X3. Nah, bisa dilihat itu dia untuk X3 variabel investasi asing langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi karena dia nilai probabilitasnya juga lebih dari 0,05. Di sini terlihat 0,0 di sini lihat 0,2584. Selanjutnya untuk variabel pengeluaran pemerintah atau X4. Untuk X4 di sini berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebab bisa kita lihat untuk X4-nya ini besar dari atau lebih dari 0,05 yaitu 0,5065. Selanjutnya untuk variabel X5 dia berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebab nilai probabilitas X5 ini juga besar dari 0,05. Bisa dilihat di sini nilainya 0,2859. Selanjutnya untuk variabel X6 atau variabel inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sini bisa dilihat nilainya 0,50. Sebab nilai probabilitasnya X5 itu lebih dari 0,05, maka dia berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir ada variabel X7 atau variabel jumlah uang beredar berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebab nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05 juga, yaitu bisa dilihat nilainya itu 0,32 atau 0,32. Selanjutnya untuk nilai R-square kesamaan ini yaitu sebesar sini bisa dilihat min 1,50 min 1,502497 atau min 1,50 yang artinya kalau dia min itu maka nilainya dianggap sama dengan 0 artinya atau dianggap 0 artinya tidak terdapat kontribusi variabel Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, X7 karena semua variabel eksogennya itu sama sekali tidak mampu menjelaskan varian-variabel endogen. Ini kan min. Nah, jika dia min, maka untuk nilai R-square-nya itu nilainya dianggap 0. Selanjutnya untuk hasil uji simultan atau uji F-nya terlihat bahwa nilai tidak signifikan di mana terlihat nilai 0,707134 atau 0,70 itu besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, dan jumlah uang beredar berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel endogen yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 1990 sampai dengan 2020. Nah, setelah hasil uji simultan ini, selanjutnya kita masuk kita harus mengganti namanya terlebih dahulu.
Frisinem. Supaya tidak hilang, kita ganti jadi persamaan Y2. Oke, sudah nampak, kemudian kita klik silang aja. Lanjut untuk ujinya, klik view, kemudian residual diagnostik, dual, kemudian histogram, ini terlihat nilai probabilitasnya 0,73. Di sini untuk uji normalitas terlihat bahwa nilai probabilitasnya 0,73, berarti dia besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi dengan normal. Selanjutnya untuk uji yang kedua, klik view lagi, residual diagnostik, kemudian heteroskedastis test, pilih yang ini, terus oke. Nah, di sini terlihat bahwa nilainya 0,2780. Ya, karena nilai probabilitas of R-square-nya lebih dari 0,05, yaitu 0,2780, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya yang ketiga, uji autokorelasi. Klik view, kemudian residual diagnostik lagi, kemudian serial correlation. Oke. Nah, di sini bisa terlihat bahwa nilainya itu untuk uji autokorelasi nilainya 0,0729. Berarti dia lebih dari 0,05. Pada nilai probability of R-square-nya lebih dari 0,05, di sini terlihat 0,0729, berarti model persamaan regresinya itu mengandung autokorelasi. Kemudian yang terakhir untuk persamaan Y2, melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas, klik quick, kemudian grup statistik, correlation. Nah, kita masukkan persamaan Y1 log Y2 log Y1 log Y3 X3 ini untuk uji multikolinearitasnya. Ini terlihat bahwa tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antara variabel eksogen, tidak melebihi 0,90, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel eksogen. Oke, lanjut persamaan Y2 sudah, sampai dengan ujinya. Lanjut kita ke persamaan 3. Klik lagi, klik sama tadi, kemudian estimate equation, masukkan persamaan Y3 log Y3 masih C spasi Y1 spasi Y2 spasi X4 spasi X5 spasi X6 spasi X8 spasi X9 log Y3 C Y1 Y2 X4 X5 X6 X8 X9. Kemudian ubah di sini SLS kan
X9. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa untuk persamaan nilai tukar bisa kita lihat di sini, yaitu Y3T sama dengan 17,73 ditambah 0,10 Y1 dikurang 0,05 Y2 dikurang 0,49 X4 ditambah 0,08 X5 dikurang 0,00 X6 dikurang 0,00 X8 dikurang 0,03 X9 ditambah error time 3T. Baiklah, selanjutnya yaitu dari hasil pengolahan data persamaan nilai tukar terlihat bahwa angka konstanta 17,73 ini artinya nilai tukar di Indonesia adalah sebesar 17,73 pada saat neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang kedua untuk variabel neraca transaksi berjalan atau Y1. Y1 kita lihat di sini 0,10. Dia berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai tukar di Indonesia sebab nilai probabilitasnya itu besar dari 0,05. Di sini kan 0,10, dia besar dari 0,05, jadi berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai tukar di Indonesia. Selanjutnya, mohon maaf, di sini nilai probabilitasnya terlihat 0,4922. Nah, untuk variabel pertumbuhan ekonomi itu nilai probabilitasnya 0,4922. Jadi dia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar di Indonesia. Selanjutnya mohon maaf, saya ulangi. Untuk Y1 atau neraca transaksi berjalan itu nilai probabilitasnya 0,4922, artinya dia berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai tukar di Indonesia. Sebab nilai probabilitasnya itu 0,4922, lebih dari atau besar dari 0,05. Selanjutnya untuk Y2 atau variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai tukar di Indonesia sebab nilai probabilitasnya itu 0,5347 atau besar dari 0,05. Selanjutnya variabel pengeluaran pemerintah atau X4 berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai tukar sebab nilai probabilitas X4 lebih dari 0,05. Di sini bisa terlihat bahwa nilainya 0,1702. Selanjutnya variabel aset luar negeri atau X5 berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai tukar sebab nilai probabilitasnya itu bisa kita lihat 0,0015 kurang dari 0,05. Jadi variabel aset luar negeri atau X5 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar sebab nilai probabilitas X5 itu 0,0015 atau kurang dari 0,05.
Selanjutnya variabel inflasi atau X6 berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai tukar atau Y3 sebab nilai probabilitas X6 itu 0,8982 besar dari 0,05. Selanjutnya variabel ekspor atau X8 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar sebab nilai probabilitas X8 kurang dari 0,05 yaitu di sini 0,0132. Jadi dia kurang dari 0,05. Selanjutnya nilai variabel suku bunga atau X9 berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai tukar. Sebab nilai probabilitas X9 itu 0,4172 atau besar dari 0,05. Jadi dia berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai tukar. Selanjutnya nilai R2 persamaan ini adalah bisa dilihat di sini 0,795740. Artinya kontribusi variabel Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 terhadap Y3 sebesar 79,5740%, sedangkan sisanya yaitu 20,426% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y3. Nah, sedangkan untuk hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai signifikan 0,00005 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai alfanya sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,00005 kurang dari atau kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen yaitu nilai tukar di Indonesia selama 1990 sampai dengan 2020. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik, kita klik view. Mohon maaf, ini kita freezing dulu untuk persamaan Y3. Persamaan Y3 supaya tidak hilang. Persamaan Y3. Ini mohon maaf gelap teman-teman karena Linda masuk ke dalam kamar tadi karena baterai laptop habis. Sudah kita namai dengan persamaan Y3. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, klik view, kemudian residual diagnostik, kemudian klik histogram, di mana bisa kita lihat di sini bahwa nilai probability dari uji normalitas persamaan Y3 ini adalah 0,603110 atau 0,60 yang artinya besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi dengan normal. Kemudian yang kedua kita melakukan uji heteroskedastisitas, klik view lagi, kemudian residual diagnostik, kemudian pilih heteroskedastisitas. Kita pilih yang ini, Black Pagan Box, klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa ini ya nilainya teman-teman, bahwa nilai probability of R-squared-nya besar dari 0,05. Di sini terlihat 0,0808, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung
tidak mengandung heteroskedastisitas. Lanjut, yang ketiga untuk uji autokorelasi, klik view, residual diagnostic, kemudian serial correlation. Klik OK. Di sini terlihat bahwa nilainya 0,0068 pada nilai probability of error ini berarti kurang dari 0,05. Kita lihat di sini nilainya 0,0068 berarti model pertama degradasinya mengandung autokorelasi karena dia kecil dari 0,05. Yang terakhir ada uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas ini kita klik kayak di awal tadi, kemudian group statistik, kemudian correlation, kemudian masukkan Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9. Di sini bisa dilihat hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel eksogen karena dia tidak melebihi 0,90 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel eksogen pada persamaan Y3 ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab soal nomor 2 pada UAS Ekonometrika yang telah Ibu Anggi berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah atau kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya.